Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat ini sudah sangat terkenal, saudara, sehingga semua pasti harusnya sudah ngapal. Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-26. Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sampai di sini. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini supaya kita itu mengetahui rahasianya, intinya. Karena banyak saudara, kita kerap kali kalau membaca firman Tuhan, kita itu terfokus dengan apa? Dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi kita tidak terfokus dengan apa yang bagian kita harus lakukan. Ngerti tidak? Bedanya tahu. Kita kerap kali karena kebutuhan kita begitu, jadi kalau baca firman Tuhan diambil yang menyenangkan, yang menggenapi bagian kita. Nah, ini salahnya saudara. Sehingga saudara kalau berdoa, kalau saudara melakukan firman Tuhan tidak digenepi. Kenapa? Karena saudara menuntut Allah. Contohnya nyanyian-nyanyian tadi. Di dalam pujian tadi saudara bisa membedakan enggak pujian yang pertama dan pujian yang kedua. Jadi saudara, kita hidup dengan Tuhan itu hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Jadi kalau saudara turut masuk di dalam kebaktian, itu saudara pujian pun itu penting sekali saudara. Jadi jangan pujian, makanya saudara itu kerap kali apa? Datangnya selalu kepengennya telat. Gue dek firman baiklah. Padahal itu suatu kesalahan. Pujian itu luar biasa pentingnya. Pujian tadi yang pertama, itu pujian mengimani. Yang pertama tadi, sing mimpinan semangatnya sampai kayak semangat banget, mengimani, saudara. Makanya saya di sana saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini ini mengimani, tapi belum punya iman. Jadi menghimbau saudara itu, ayo toh, itu Allahmu tuh baik, Allahmu tidak ada yang mustahil. Memang benar toh.
Saudara ngerti toh? Tapi karena saudara belum ngalami, jadi diajak. Makanya saya bilang itu mengimani. Nah, pujian yang kedua itu menyembah. Itu bukan mengimani, sudah beriman. Makanya saya bilang, Tuhan, Abin sekarang kok lumayan ya Tuhan. Loh, saya datang yang dulu sama yang sekarangnya beda saudara. Loh, saya orangnya belak-belakan, terus terang masa bodoh di hadapan orang lain, biar tahu dia. Saya bilang, Tuhan, Abin kok lumayan sekarang ya. Baik. Kamu lihat peningkatannya toh, cepet ya Tuhan. Wah lumayan anak ini ya. Jadi karena memang waktunya singkat. Jadi memang semua pemrosesan sekarang ini dipercepat saudara. Nah, maka dari itu saudara itu harus tahu. Karena apa? Engkau hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Lah di surga itu nanti dunia apa? Roh. Ada kalau kamu tidak latihan di sini itu nanti di sana tidak ngerti saudara. Bingung kamu nanti. Makanya saya bilang, kalau engkau menjadi anak Tuhan, engkau harus mengalami masuk ke dalam dunia roh, supaya kamu nanti di dalam pembacaan firman, pengupasan firman itu tidak kamu batasi berdasarkan pinter. Makanya saya bilang orang kepinteran itu repot, saya bilang. Mengecilkan Tuhan masuk dalam pikiranmu yang sembako ini. Jadi Tuhan ini mau kecil. Dan akhirnya kamu membatasi kuasa Allah. Sebab kalau saudara, seandainya ya saudara ngalami seperti saya masuk ke dalam dunia roh dibawa ke surga. Saudara itu tidak bisa banyak ngomong saudara. Heran-heran, terkagum-kagum, bahasamu tidak cukup untuk menceritain. Nah, contohnya gini, saya ketemu seorang bilang, Pak, nanti kalau Bapak ketemu Tuhan Yesus, titip ya Pak. Titip. Nah, bahasa ini sama bahasa ini, Pak tolong bantu doa sih, sama enggak? Sama, cuma yang satu tuh rohani. Yang satu ini jasmani. Nah, barang titipan ya jasmani toh ya. Tapi rohani itu tolong bantu doa ya Pak. Nah, itu rohani. Lah, saudara itu mesti tahu. Padahal tujuannya sama enggak? Sama. Padahal saudara, aku sendiri pernah ngomong gini. Nanti ketemu Tuhan aku mau cerita ini, mau diskusi ini. Waktu ketemu Tuhan saudara, semua kabur yang saya nikmati apa? Aduh Tuhan, engkau kok kasihmu kayak gini. Tidak bisa apa-apa saudara. Cuma nangis terus. Mau ngomong tadi, nanti kalau Tuhan ini sudah pikir, loh aku tadi kan mau ngomong toh. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia hadir, hadiratnya itu kasihnya luar biasa. Apalagi kalau saudara dielus-elus itu, aku sayang kamu Yusa, waduh sudah ngomongnya satu kecap itu, bahasan itu masuk di sini itu saya merasakan damai sejahtera, lebih cintanya, lebih cinta istri saya itu kalah, tidak ada secuilnya, aduh. Terus cintanya mamahku, papahku, tidak ada artinya semua saudara. Itu justru Tuhan menjabarkan omongannya satu kecap dia bilang aku mengasihi kamu. Itu ribuan. Makanya saya berkata kalau engkau tidak masuk di dalam dunia roh, kamu tidak akan dapat. Mengasihinya Tuhan itu tidak akan dapat begitu besar. Sehingga kalau ada tantangan sedikit, kamu pasti guling. Tapi kalau kamu sudah masuk di dalam dunia roh, kamu mengalami kecintanya dia, tidak ada artinya. Kematian itu tidak ada artinya. Makanya kalau saudara kerap kali tanya saya, Pak,
Kamu masih kepingin apa? Tidak ada yang aku kepingin nih, kecuali satu. Tinggal bersama dengan dia. Tidak tahu. Setiap kali saya berdoa, saya selalu berkata begini. Aku tidak menginginkan yang lain, Tuhan. Aku ingin menyelesaikan tugasku di dunia ini dan segera tinggal bersama dengan Engkau. Kenapa, saudara? Sebab tidak ada yang bisa membedakan dan menggantikan. Pada waktu saya berdoa kepada Tuhan berkata begini, Tuhan, istriku Engkau tunjuki rumahnya, Mama Engkau tunjuki rumahnya. Kok aku ndak mbok tunjukin rumahku si Tuhan. Aku kepengen lihat rumahku di surga. Tuhan ngomongnya apa? Kamu ndak punya rumah. Langsung saya, hah? Apa Tuhan? Sampai saya tanya, apa Tuhan? Kamu ndak punya rumah. Nangis aku. Nah ini loh saudara. Kenapa saya menangis? Karena pikiran saya belum bisa mengerti makna apa yang dia omongkan. Nangis aku. Waktu saya menangis, bukan menangis sedikit seperti anak kecil. Kok gitu? Aku kok tidak mau kasih rumah. Kok gitu? Jadi kayaknya itu gini loh. Aku mau bedain kasihmu. Gitu loh. Terus Tuhan itu lucu, saudara. Tuhan bilang, kamu ikut aku. Lihat. Kamu mau lihat enggak? Mau. Ayo ikut. Bawa saudara. Ini sedang doa, saya sedang lutut sembayang ini. Ayo ikut. Nah, tubuh saya ditinggal, tapi roh jiwa saya dibawa ke sana. Soalnya dibawa sana, dilihatkan saudara, luar biasa saya bilang. Wah enak ya Tuhan di sini, rumahnya orang-orang bagus-bagus ya Tuhan. Ada yang bagus, ada yang flat tuh saudara. Ada, jadi sekamar gitu, ada itu. Jadi jangan dikira nanti di sana itu punya rumah dewe-dewe kok enak. Ada rumahnya ngelos, namanya rumah gedang. Rumah itu los, gede gitu. Nah itu banyak yang di situ juga. Jadi kayak asrama. Jadi istilahku bilang itu ngemper. Karena apa? Tidak punya rumah dewek, gabungan. Makanya hati-hati jangan punya iman gabungan. Nah, terus orang kaya orang Jakarta ada yang kaya raya itu anaknya umur 7 tahun dikasih tahu Tuhan. Waktu dengar khotbah saya, anak-anak seneng. Saya tidak ngerti, di mana-mana di Amerika bareng ya anak-anak yang ngintil terus itu saya tidak ngerti aku ini sebetulnya tidak pati seneng be anak tapi kok jadi aku tidak ngerti. Nah itu pada waktu anak umur 7 tahun itu dengar khotbah saya bahwa saya pernah dia itu di kursi males saudara, dia ngomong mbak Tuhan Yesus gini, Tuhan Yesus kalau Pak Yusa dibawa mbak aku ya ingin Tuhan. Saudara tahu dia cuma ngomong gitu, siang itu dibawa Tuhan ke surga jalan-jalan. Anak kecil umur 7 tahun dibawa sana, terus dia bilang gini, terus ditunjuki sama malaikat. Itu loh, bapaknya itu punya ruangan, satu ruangan tok. Jadi kayak flat gitu tapi kamar gitu. Lah itu ada tulisannya, namanya bapaknya. Flat rumahnya di situ. Terus mamanya di sebelah. Saya bilang, loh Tuhan Yesus ini rumahnya kok namanya papa? Yaitu rumahnya bapakmu. Loh papaku di dunia itu rumah itu kayak istana. Iya itu kan di dunia, tapi di sini miskin kok. Nangis, loh papaku di sini itu cuma punya ruangan ini. Iya, ambek kamarku gede kamarku. Iya. Ini kamarnya papa. Ya, nanti bakalnya papa tinggal di sini. Kalau pulang mati, ya. Waduh. Waktu dia
dia pulang kembali ke dunia, dia cerita sama bapaknya, saudara. Dia bilang, Papa, ternyata papa itu miskin loh, Pak. Apa? Kamu kemana? Oh, aku jalan-jalan ke surga. Kayak Pak Yusa itu ngomong aku jalan-jalan, Pak. Bener tuh. Aku diajak ke sana sama Tuhan Yesus. Terus aku lihat kamarnya papa. Sampai kamarku bagus punyaku, Pak. Papa itu miskin di sana. Saudara, kamu kaya di dunia belum tentu kaya di surga. Kenapa? Karena kekayaan dan berkat yang Tuhan berikan kamu tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu hati-hati, saudara. Maka pada waktu saya dibawa, saya lihat luar biasa, saya bilang, Tuhan, oh iya kok hebat kayak gini. Lalu saya dilihatkan istana yang luar biasa gede nih. Gede. Wah, sampai, jembatannya kok antar provinsi. Aku sampai gini, loh ini jalan apa enggak capek? Tuhan bilang, di dalam dunia roh, itu enggak perlu kamu jalan-jalan kayak sini. Kalau kamu mau jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi demikian kamu kepengen, sudah sampai. Wah, luar biasa. Oh, dalam dunia roh beda ya Tuhan, beda. Jadi saudara nanti kalau kepengen gitu, umpamanya kamu rumahmu di flat. Terus kepengen ketemu Abin umpamanya punya rumah gede di tempat lain. Wah, gitu. Umpamane lho Bin. Dia bilang amin. Nah, itu saudara mau kepengen ketemu itu langsung gini, saudara. Mau ketemu Abin. Langsung saudara sampai di tempat dia. Gitu. Jadi jarak itu enggak ada. Nah, pada waktu saya dilihatkan gitu, saya bilang, Tuhan itu rumahnya siapa? Tuhan berkata apa? Itu istanaku. Itu rumahku. Wah, hebat dong Tuhan. Iya, terus Tuhan ngomong gini, enak yang nempati atau enak yang bangun? Enak yang nempati, yang bangun dan setengah mati, tapi belum tentu nikmati. Betul enggak? Enak yang nempati dong Tuhan. Nah ya, kamu itu enggak usah ribut-ribut. Kamu tuh enggak punya rumah. Nah ya kamu enggak mau kasih rumah dewek itu piye toh Tuhan. Tuhan bilang, kamu lihat itu loh, salah satu penghuninya. Nah ternyata ada orang jalan saudara masuk ke rumah itu. Waduh, siapa sih Tuhan? Kok orang kok dapat bagian tinggal bersama dengan engkau. Turun, saya diajak turun, digandeng turun. Loh, kok saya Tuhan? Saya sedang berjalan masuk ke rumah itu. Tuhan bilang, ya itu kamu. Ya, nah kamu enggak punya rumah karena kamu bakal tinggal bersama dengan aku. Karena apa yang di dunia kamu melayani aku, engkau di sana pun nanti kamu melayani aku. Wah ya lumayan lah. Jadi tidak jadi nangis saudara. Nah ternyata keponakan saya pada waktu dia dikasih penglihatan Tuhan, ternyata istri saya itu juga di sana nanti melayani saudara. Karena dia memang kelompok Marta, senengnya melayani. Melayani ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih anu. Di sana ternyata itu dia bilang, wah om aku lihat jelas sekali. Kenapa? Aku nanti besok bakal matinya bagaimana itu dilihatkan Tuhan semua. Terus saya dibawa ke surga. Pada waktu masuk, saya ingat adik saya. Tapi tidak bisa masuk om. Kenapa? Lah pikiranku masih di dunia. Tidak bisa masuk. Oh jadi kalau kamu pulang itu harus dilepaskan semua. Kalau kamu masih terikat dengan dunia, kamu tidak bisa masuk. Demikian kamu memikir perkara dunia, tidak bisa masuk. Tertolak. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Andreas, murid Andreas, dia bilang, Andreas, itu si Lani namanya, itu ajarin supaya dia bisa masuk sini. Ternyata tembus pandang, tapi ada batas yang saudara tidak bisa lalui. Jadi kelihatan kayak kaca. Nah, dia pada waktu diajari, kamu kalau mau masuk ke surga harus tinggalkan semua perkara duniawi.
Dia cuma memikir, dia bilang, loh aku kan cuma memikir adikku. Di sini enaknya kayak gini, aku mikir adikku, Tuhan supaya adikku bisa masuk bersama-sama dengan aku, jangan ketinggalan. Mikir gitu tok, udah bisa masuk. Terus diajari sama Andreas, setelah diajari, ya, masuk dia saudara. Nah, di luar halaman sama surga itu beda saudara. Setelah dia mulai masuk, jadi kepalanya ini sama badannya ini mulai masuk, loh kok bedanya di sana sampai di sini kok luar biasa, ini kok lebih enak luar biasa. Masuk gitu, waduh ini lebih enak, sana saja sudah enak, sini lebih enak. Dia ingat adik lagi, adikku Tuhan, macet saudara. Jadi kepala ebek, perutnya masuk, pantatnya ebek, kakinya ketinggalan saudara, macet, loh kok macet lagi? Andreasnya sudah jalan melok, loh macet lagi. Terus Tuhannya mesem ya, itu macet. Andreas balik lagi, kamu kok mikir lagi? Ya aku inget adikku, ayo balik lagi, ditarik lagi mundur. Terus diajari lagi saudara, loh saudara tahu? Jadi untuk masuk sana itu apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi jangan kira saudara. Makanya Simul tadi cerita-cerita sama saya, dia bilang gini. Ada seorang hamba Tuhan, Yusuf Roni bilang, waktu Petrus nyambut orang jemaat ini datang masuk surga, disalami semua. Tapi kalau pendeta masuk, dirangkul sama Petrus. Disikap. Lalu jemaatnya bilang gini, loh kenapa kalau pendeta kok mbok sikap? Mbok rangkul, mbok waduh gembira sekali. Kalau saya kok cuma dianu. Sebabnya kalau jemaat itu masuknya banyak, pendeta ini jarang. Jadi kalau pendeta bisa masuk surga, itu sukacitanya luar biasa. Jadi saudara tahu kenapa kalau hamba Tuhan itu susah? Saya diberitahu Tuhan juga saudara. Lalu Tuhan berkata, kenapa? Karena dia tahu banyak, tapi dia tidak melakukan. Lebih lumayan jemaat, dia tahu sedikit, melakukan sedikit. Daripada tahu banyak, tapi tidak melakukan. Dia tidak bisa langsung masuk, mesti diajari dulu. Sakit itu disembuhkan dulu. Maka dari itu saudara kita harus hati-hati. Hidup kekristenan di dalam doa, firman Tuhan berkata apa? Kita kerap kali tidak tahu harus berdoa bagaimana. Tetapi justru kita ini dilahirkan sudah diprogram dari kecil, anak-anak itu diprogram bahwa hidup itu harus pakai akal. Harus pinter, harus begini, harus begini, harus begini. Harus manusia, kalau kamu tidak bekerja, tidak makan. Nah ini yang menyebabkan saudara itu tidak dapat masuk di dalam dunia roh. Padahal orang berdoa itu sebetulnya apa? Orang berdoa itu kan saudara minta kepada Bapa, apa yang tidak kelihatan, jadi kelihatan, betul? Apa yang belum ada dengan doamu ada. Contohnya, sekarang sedang doa melawan El Nino. Apa? La Nina. Ya toh? Doa. Itu kan belum jadi toh. Tapi didoakan supaya ini diredam, betul? Jadi menjilmakan dalam dunia roh, menjilma menjadi dunia daging, nyata dalam dunia. Nah ini rahasianya di situ saudara. Nah bagaimana supaya doa saudara ini hebat, cespleng gitu loh.
Ya dah, kepinginnya gitu dah. Iya dah. Nah, rahasianya di mana? Atau gini, tak imani, bisa enggak? Kalau sesuatu tak imani, itu sebetulnya kamu atau rencananya Tuhan? Kehendak kamu atau kehendak Tuhan? Itu kehendak saudara. Makanya itu, saya ketemu hamba Tuhan di LA, yang dulu dikirim sama Agung, Petrus Agung, si Haryono. Aku dulu gini loh Pak, anggar ono mobil aku dulu di sini kan setengah mati Pak, yang pakai motor dewean hujan-hujanan. Jadi ketemu mobil itu tak imani. Mobilnya dicoplok-coplok imani. Aku mau nih, kamu ngimani ngono itu kowe dapat mobil itu. Enggak tuh. Nah, karena aku bilang karena kamu kehendakmu. Tapi kamu sekarang di Amerika ini kamu otomatis dapat mobil toh? Iya, Pak. Iya salah toh? Iya benar. Apa yang saudara imani itu kehendakmu. Tapi saudara rahasianya berkata apa? Di dalam Yohanes 15 berkata apa? Ini kuncinya di situ saudara. Supaya saudara dan saya itu doamu itu harus sesuai dengan kehendak dan pikirannya Tuhan. Ayat yang Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Nah, ini jangan salah ngerti. Kalau saudara tinggal di dalam Yesus, saudara sama Yesus besar mana? Besar Yesus. Sebabnya kamu di dalamnya. Tapi yang di dalam kamu siapa? Firman. Tapi kamu kalau sembahyang bilang, mari Tuhan masuk. Kalau orang baru bertobat, doanya bagaimana? Mari Tuhan masuk. Betul lah? Gitu dah? Nah, kalau Yesusnya bukan masuk, itu besar kamu atau besar Yesus? Besar kamu. Makanya kamu suka merintah Yesus. Itu orang yang baru bertobat selalu, dalam nama Yesus, mintalah, pasti diberi. Ya tuh. Karena besar kamu atau besar Yesus? Besar kamu. Lah, kamu ini sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Masih suka gitu enggak? Suka merintah Yesus enggak? Masih. Contoh nih, ada orang di sini kerasukan setan. Kamu sudah kenal Yesus, kamu punya kuasa. Langsung kamu bilang apa? Dalam nama Yesus. Tak usir, betul? Itu merintah Yesus atau? Makanya itu, saudara tidak sadar. Nah, ini saya ngalami sendiri, saudara, di Jakarta itu. Ada orang perempuan, dia minta didoakan. Kenapa kamu minta didoakan? Saya 8 tahun tidak pernah tidur. Matanya itu melotot, merem daisa. Melotot terus. Sampai kurus kering. 8 tahun. Nah, oh kamu tidak bisa tidur. Tolong Pak, doain aku tidak pernah bisa tidur. 8 tahun Pak. Waduh kaget aku. Lah kok bisa urip ya? Tidak pernah tidur. 8 tahun kok hidup. Wah ini kan orang waktunya banyak ini. Manfaat hidupnya hebat. Lah ya tuh tengah malam bareng tidak pernah tidur kok. Lah terus tiap malam bawa kerja kayak apa? Ya apa saja. Tidak bisa menutup mata, tidak bisa kok Pak. Wah, lah tak pikir, wah kasihan dong Tuhan. Waktu saya mau doa Tuhan bilang, kowe jangan merem.
Aku dek nyembayang ke orang kan yang merem toh ya dalam. Aku kali ini Tuhan bilang melek. Loh. Nah, dia tukang melek, aku ya kon melek loh. Kok aneh-aneh sih Tuhan. Nah, jadi saya nurut melek Tuhan yo. Jadi waktu yuk mari kita berdoa. Jadi aku ya melotot ini. Ada yang melotot, aku ya melotot ya toh. Tak melotot ya. Mari kita berdoa. Waktu tak tumpangi tangan, saudara, tanganku belum nempel kepala, saya dikeplok. Bayangin saudara, aku bilang, mari kita berdoa. Tuhan, agak gini. Plok. Loh, aku bilang, untung aku buka mata. Tuhan tuh lebih tahu, coba aku mau merem. Dalam wah. Dikeplok tenan aku bilang. Aku terus bilang gini, aduh Tuhan terima kasih. Untung aku nurut loh. Dia melek, aku melu melek. Coba orang mak plok. Waduh beonyok aku bilang. Waduh. Nah, saudara tahu, waktu dia ngeplok aku bening, udah jadi sembayang tuh aku. Dia manifest. Belum tak doa ke, sudah manifest. Wah, kayak macan betina. Muarah. Wah, langsung hamba Tuhan langsung pegang orang 8. Pegang. Perempuan 1 loh. Dipegang 8 laki-laki. Wah, montang-manting, akhirnya jujur atau geblok ditindai wong 4. Itu dengan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Untungnya saya tidak ikut-ikut. Saya jadi duduk. Saya duduk, wah orang 8.000 setengah mati. Terus saya tanya Tuhan gini, Tuhan ini piye sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya dia itu kasihan, mau dibunuh sama suaminya sebab warisannya mau diambil. Oh jahat ya Tuhan. Jadi ini dia sedang itu saya ngomong mbak Tuhan dewek cerita, sing situ ribut. 1 jam tidak selesai, 1 pulang, 2 pulang, 3 pulang, 3 jam tinggal 2 gelintir. Gak kuat toh, mencelat. Bayangin, tendang sana, tendang sini. Terus ada yang jempolnya ditekuk. Aduh, aku nanti putus itu iki piye, pencet-pencet. Lah terus 2 hamba. Sekarang ini orang, ini yang salah satu ini sekarang jadi hamba Tuhan. Ini pengusaha dulu. Terus dia bilang gini, Pak Yusa, kamu ini kok diam saja? Oh ini tidak keluar, diam saja. Lah saya tanya Tuhan ini masih diem. Ya kamu mesti berusaha, bukankah berusaha dan berdoa? Saya diserang dengan firman. Saya bilang iya, tapi saya tidak biasa begitu. Saya biasa tuh tanya Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu penolong saya yang tahu segala-galanya. Tuhan ini diem. Lah ini kalau dilepaskan dia mau bunuh diri. Lah piye aku bilang itu. Ya, lah terus bagaimana kita tidak kuat ini? Ya lepasin dong. Nah, sekarang lepasin. Kamu tanggung jawab? Iya, lah piye ya toh? Lah kalau dia bunuh diri, ya mati. Lah piye? Lah masa aku muni, dia bunuh diri ndak bakal, ya iso toh ora aku ngerti. Lah dia bunuh diri, ya mati aku bilang. Lah dia mati siapa yang tanggung jawab? Tuhan, ora aku. Aku mati ya aku. Aku enggak punya kuasa, betul enggak? Nah, ini loh saudara, kerap kali kita itu takut dia bunuh diri, terus kita yang kena getahnya. Loh, takut akibat toh? Sebetulnya takut akibat itu mengasihi diri sendiri enggak? Percaya mbak Tuhan enggak? Nah, pada waktu tak lepas ke? Lepas. Mau bunuh diri? Ben. Nah, terus dilepas ke? Lari saudara ke dapur mau ngambil pisau. Aku bilang Tuhan lari mengambil pisau loh. Dek ngambil pisau bunuh diri mati mbah loh aku.
Aku yang ngomongnya gitu, bah loh Tuhan, arti ya kamu. Benar lari saudara, pintunya buka loh, tidak bisa nembus saudara. Sampai di pintu itu kayak orang ditendang sesuatu, guling. Aku bilang, lu. Terus Tuhan buka mata saya, ada malaikat di situ gini. Terus lari sana lagi, pintu yang lain. Aku harus tahu di sini ada malaikat. Pasti di sana ya ada. Lari sana tendang lagi, gelinding. Oh, nah, terus dua hamba Tuhan bilang, loh kok aneh Pak? Aku bilang, lah no malaikat itu. Dia melakukan tendang, gelinding. Saudara, makanya itu dia merangkak ngadep saya. Terus begini, ya saya mau keluar. Tapi tunjuki jalan nih. Loh, bayangin saudara. Itu kalau saya bilang, dalam nama Yesus langsung keluar. Salah saudara. Kenapa? Lah dia tanya jalannya kok. Lah aku ya tanya sama Tuhan dia tanya jalannya. Tuhan jawabnya lucu gini. Masuk dia tahu jalannya kok keluarnya tidak tahu. Itu cuma mau bohongi kue. Kurang ajar. Aku ya cuma, masuk bisa kok keluar tidak bisa. Kamu masuk melalui mana? Terus dia bilang, ya sudah. Lah ya. Saudara, kalau kamu itu tidak ngalami dewek, tidak ngerti. Ini setan tuh akalnya akeh. Kurang ajar sungguhan itu, jebak terus. Terus akhirnya saya bilang, ayo cepat keluar. Terus dia bilang, ya mau keluar. Siapa sih kamu? Aku bilang, aku disuruh suaminya untuk membunuh dia supaya warisannya diambil. Tapi heran saya, ini 8 tahun kok tidak mati-mati. Yang lain tuh 1-2 tahun mati ya. Cepat keluar. Kamu dari mana? Tanjung Karang. Sudah keluar. Cuma gitu tak keluar dewek. Lari dewek. Habis itu dia kayak orang mati. Aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Kue tadi sudah bisa merem toh. Ya toh. Waktu ini keluar kan gelebek merem. Tak bangkit ke, wes tadi bisa merem. Pak rasanya kok bisa merem kok enak. Lah pulang mulai ini bisa tidur sembuh. Saudara. Bukan saya cuma melakukan apa yang dia mau. Sebab dia lebih tahu apa yang terjadi. Alkitab berkata, jikalau engkau di dalam aku, jadi saudara harus menyadari. Kalau Tuhan Roh Kudus diutus untuk saudara dan saya tinggal di dalam diri saudara, saudara harus tahu. Harus saudara hargai karena dia tamumu, kamu ini bait Allah, dia ada di situ, engkau harus menghargai dia sebagai tuanmu, tuan rumahmu. Jangan kamu yang punya tuan, jadi tuan, dia tamumu, salah. Makanya ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, engkau sudah berkati aku, sekarang aku beli rumah 2 tingkat yang bagus. Aku akan kasih kamar engkau Tuhan, yang nomor 1. Tuhan Yesusnya rendah hati. Aku mau kasih kamar di mana? Itu loh Tuhan di loteng, yang paling bagus, paling besar. Tuhan dah 1. Sudah itu, pagi-pagi ada, malam-malam ada setan, saudara. Blum, buka, setan gede. Dia tutup. Dalam nama Yesus, Tuhan, setan. Wah, dia ribut, pintunya diburuk. Akhirnya dia menang, terus dia lapor sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak mau nolong. Aku sudah teriak-teriak. Aku tidak dengar tuh, aku di atas. Taruh atas sih. Rumahmu sana lah, lotengnya dah sana, udah denger aku. Oh ya, kalau gitu lain kali di sini aja lah Tuhan, di bawah pindah deh. Tuhannya dipindah di pinggir, di kamar bawah. Setannya datang lagi. Wah, Tuhan, ini bagaimana ini? Tolongi dong. Dia bilang, ada apa? Ini loh setannya. Wah, sudah menang. Terus dia bilang, kenapa sih Tuhan? Setan itu kok
Ganggu terus. Lah iya, kenapa? Nah karena aku ini mbok jadike tamu. Aku ya tidak bisa tuh bukai dia terus ngusir dia. Kenapa? Lah yang punya kuasa kamu. Nah terus bagaimana Tuhan? Dek rumah ini mbok kasih ke aku yang jadi tuan rumah, aku yang berkuasa. Dek ada bel, mosok tamu ini yang bukai atau yang punya rumah? Ya yang punya rumah. Jadi nanti dek ada bel, ada setan, aku yang bukai. Bukan kue. Oh, ya wes Tuhan, tak kasih ke kamu lah. Nah sekarang engkau tuan rumah, kamu milih di mana? Oh aku milih yang sederhana saja. Aku tinggal di depan supaya dia ada yang ngebel, cepat tak buka. Setan ini datang lagi saudara, yang lebih gede. Buka, tararara. Dia mau bukai, ingat deh. Oh aku kan bukan yang miliknya kan Tuhan Yesus. Biarin dong. Dia ngintip ya. Tuhan, itu kan milikmu. Ya kowe toh sing bukai sama Tuhan Yesus. Klek, setan bilang, "Loh, kok kamu Yesus? Loh iki milikku kok." Oh ya sudah. Saudara ini milik siapa? Oh, dia ngomong pinter. Milik Tuhan. Milik Tuhan, ada apa-apa harusnya Tuhan, kamu tanya dia, betul? Tapi kamu kalau melakukan apa-apa, kepengen apa-apa, tanya dia enggak? Hah? Jadi tandanya kamu masih milik kamu sendiri dah. Nah ya itu makanya sembahyang yang setengah mati. Kalau saya sekarang enggak pernah minta. Orang doa itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama, orang bertobat, Tuhan berkata apa? Mintalah maka akan diberi. Itu orang-orang yang baru kenal sama dia. Tapi kalau saudara sudah bergaul erat, saudara ini calon pengantin perempuan Tuhan, engkau ini pacaran, lalu saling mengasihi. Nah, Alkitab berkata, jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku dan firmanku. Betul? Nah, kalau saudara melakukan firman Tuhan, itu tandanya saudara mengasihi Tuhan. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kamu enggak? Ya? Nah, contohnya, kalau dua orang ini saling mengasihi, perlu minta apa enggak? Enggak. Tapi perlu apa? Menghimbau. Loh, contohnya gini. Saya jalan-jalan sama kekasih saya, calon istri saya. Ya kan? Saya ngasih dia ngasih saya, betul? Terus dia lihat barang, dia bilang gini, bagus ya yang ya. Saya ngerti enggak? Kalau dia kepingin. Kalau saya mengasihi dia, tak beliin atau diem aja pura-pura enggak tahu. Sampai dia bilang, yang minta ini yang gitu. Enggak toh? Enggak. Nah, saudara sementara ini kalau sembahyang itu masih minta-minta atau menghimbau. Ini saya sampai sekarang sudah lama ini enggak pernah minta saudara. Enggak pernah. Makanya pada waktu saya lihat pameran mobil Gelen, mobil baru itu, baru Februari yang lalu ini, saya lihat, wih bagus sih kayak gini. Modelnya persegi kayak Viper punya itu, jesing berubah-berubah itu. Aku bilang, Tuhan ini loh bagus Tuhan. Aku enggak minta. Saya cuma bilang, Tuhan ini loh, wih bagus ya Tuhan. Kalau ngasih kayak gini loh Tuhan. Apik. Ini apik Tuhan. Nah, aku enggak minta toh, wong mobilku masih bagus sih. Aku minta kan nanti serakah. Kalau saya minta, itu tamah, serakah. Saya enggak minta. Mobilku masih bagus. Tapi aku cuma ngomong, menghimbau. Ini bagus Tuhan, loh ya. Tuhan ini ngomong apa? Nanti tak kasih.
Seminggu kemudian saya dapat mobil baru. Saudara tahu? Hidup kekristenan itu saudara harus menggenapi apanya. Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, kamu beri. Nah, apa yang saya katakan ini adalah digenapi caranya dan hasilnya adalah di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini kuncinya di sini, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan, engkau di firman Tuhan di dalam kamu, maka engkau akan berbuah. Dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap ini apa? Buah-buah roh. Damai, sukacita, dan sejahtera, sabar, rendah hati, kemurahan. Buah itu yang tetap, saudara. Nah, buah itu bukan perubahan watak, tapi penciptaan watak yang baru. Watakmu yang lama dikerat, dipotong, dimatikan, dirubah menjadi ciptaan yang baru. Sebab di dalam daging kita ini ada dosa, ada kelemahan, mata keranjang, harta tahta, dan wanita kan buat laki-laki. Lah kalau yang perempuan, jangan kira perempuan itu enggak ada yang mata keranjang, banyak. Sebab tahun 93 Tuhan bilang sama saya, Yusa, aku lepaskan malaikat percabulan yang aku ikat. Dan sejak tahun 93 kamu lihat, percabulan di dunia ini luar biasa. Dan sejak itu saudara, saya melihat wanita-wanita jatuh dalam percabulan. Justru wanita-wanita yang sudah kawin. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang sejak tahun 93. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa hidup kita menjadi pelaku firman, dan kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita akan mati dan dibangkitkan di dalam Dia. Nah, itu kalau kebangkitan, kita percaya Yesus, kita watak dan perangai kita yang lama mati, termasuk kelemahan daging, penyakit, sifat, perangai itu semua harus dikubur. Nah, untuk mengalami kematian itu harus mengalami proses. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa karya firman dan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes 15 ini, firman-Ku yang membersihkan kamu. Di dalam ayat yang ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi proses untuk mematikan watak perangai dan penyakit dan kelemahan daging adalah kematian di dalam firman Tuhan. Kalau saudara melakukan firman, otomatis nanti dagingmu, kelemahanmu ini mati semuanya. Mati semua. Makanya saya bilang, caranya bagaimana? Kamu baca firman, kalau kamu sudah membaca firman, firman itu muncul, itu rema, logos berubah jadi rema, itu pegang. Dan itu omongkan sama jiwamu. Jadi jangan firman dibuat orang lain, ada.
Gampang, untuk ngomong ngasih nasihat orang lain itu gampang. Tapi untuk dirimu sendiri itu susah. Makanya saya bilang, kalau kamu baca firman lalu salah satu firman itu muncul, itu rema. Itu kamu harus ucapkan dan omongkan kepada jiwamu. Caranya lebih gampang zaman sekarang, tidak seperti Daud, cuma dulu, hai jiwaku. Daud ngomong gitu. Tapi kalau zaman sekarang saya ajari ngadep kaca. Ngadep kaca, kamu lihat dirimu dewek toh. Kamu lihat, Yusa, firman Tuhan berkata ini, kamu masuk. Jiwamu omongin, saudara. Nah itu nanti yang membersihkan, mematikan watak perangai. Kamu kok iri hati, buat apa? Untungmu apa? Ngomong, jak bantah-bantahan dewek. Makanya dianggap orang edan. Tapi itu yang menyembuhkan kamu, yang membereskan kamu. Iya toh? Sudah coba belum? Praktek. Itu luar biasa hasilnya. Saya ngalami semua. Orang yang kanker, orang yang mau mati ya itu. Si Aris itu coba bayangin. Umurnya 24 mau mati, insinyur lagi. Ususnya dipotong lagi berapa meter. Terus aku bilang, loh kamu kok kurus kering kayak engkong tuwek, gundul terus. Sebabnya di bestral, di apa-apa itu gundul, pelintis sampean. Sampai tidak bisa tumbuh. Loh kamu ini berapa tahun? Waduh om sudah 2 tahun kayak gini terus. Rambut tidak tumbuh, kurus kering. Aku bilang, waduh kamu ini bagaimana sih? Terus saya bilang, Tuhan kasihan dong. Iya makanya itu ajari. Ajari apa Tuhan? Suruh ngomong. Praktek. Sini aku bilang, kamu mau sembuh gak? Mau. Benar. Udah, mulai hari ini tiap hari ngomong. Masuk kamar, kunci. Cari kaca yang gede. Terus telanjang. Matanya melotot deh. Hah, apa om? Telanjang. Loh, ngapain om? Ya lihat. Dari gundulmu sampai pianomu ini. Lihat dewek. Terus omongin. Lu omongnya apa om? Gundul, tumbuh rambut. Wah, gitu. Lu ngomongnya pelan-pelan om. Dah keras. Gundul, tumbuh rambut. Dalam nama Yesus. Daging, tumbuh. Sempurna. Jamaah. Terus semua satu-satu. Terus. Berapa menit sampai bar. Itu tiap hari lakukan. Mamai hari kedua mamai bingung, kaget. Riz, kamu ngapain? Ngomong sama siapa kamu? Ngomong sendiri mah. Wah, cucu sedan. Enggak apa-apa kok mah, biarin lah. Saya pikir edian tenan bisa ini. Saudara kamu tahu, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan saya khotbah di tempat lain. Saya enggak kenal dia. Ada di pojok ini anak muda bilang, aku bilang, Yesus itu luar biasa. Dia bilang, amin. Aku bilang kurang ajar. Siapa sih percaya? Mukanya merah, rambutnya padat. Selesai bilang, sini kamu. Kenapa sih kok kamu kok ribut kayak gitu? Amin. Luar biasa. Kamu tak pikir-pikir gendeng. Lah dia bilang, om enggak kenal aku toh. Kamu siapa? Lah aku ini Aris loh om. Engkong tuwek itu. Si gundul itu loh om. Loh rambutmu kayak gitu. Lah kan om sing nyuruh. 2 bulan om tiap hari gundul. Tumbuh om. Tapi di sini nanti yang botak jangan bilang, jalan dah. Sebab itu rema, bukan lalu kamu ikut-ikutan. Saudara, sempurna. Sampai sekarang kamu boleh ketemu sama dia di Bandung. Dia kawin, dia punya istri cantik, anaknya 3, diberkati Tuhan. Nah, aku bilang, Riz bagaimana? Sempurna. Dokter meriksa dia bilang, ini sih mujizat. Tidak mungkin bagi Allah. Maka dari itu saudara,
Bagaimana itu doa bisa berhasil? Kasihi Tuhan lebih dahulu. Bergaul erat. Firman Tuhan masukkan banyak-banyak. Dan kamu hidup dengan pimpinan Roh Allah Kudus. Ini masa ini adalah zamannya Roh Allah Kudus. Perjanjian lama itu Bapa. Perjanjian baru Yesus anak. Dan ini akhir zaman adalah bagian Roh Allah Kudus. Kalau 3 Allah Bapa, Putra dan Roh Allah Kudus sudah menyelesaikan bagiannya, pasti dunia ini berakhir. Saudara tahu? Ini cara kerjanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Luar biasa caranya. Kalau Bapa punya kehendak, meskipun kamu penuh dengan dosa dan keadilan Allah mau membunuh kamu karena kamu dosa, anak Firman yang akan menolong kamu, Roh Kudus yang akan menuntun kamu. Luar biasa. Hal ini kejadian pada waktu Musa diutus. Pada waktu Musa diutus oleh Allah dari Mesir, Bapak berkata, Musa pergi ke Mesir, balik, bebaskan bangsa Israel. Wah, bawa tongkatmu. Bawa saudara. Tapi apa terjadi? Alkitab berkata, di tengah jalan Allah berikhtiar, berusaha membunuh Musa. Disuruh sendiri di tengah jalan mau dibunuh sendiri. Nah, aku ya tanya, lalu Tuhan kowe kok lucu sih? Musa mbok panggil. Terus dari tengah jalan mbok bunuh. Tuhan bilang, aku kudus, aku adil. Aku lihat Musa berbuat dosa. Aku harus bunuh dia. Loh, nanti rencanamu kan tidak jadi. Harus jadi. Adik Musa mbok bunuh mati. Nah iya, mati. Tapi ada jalan keluar. Karena Yesus itu jalan. Ada penolong, Roh Kudus. Cara kerjanya bagaimana? Nah, lalu pada waktu Allah datang mau membunuh Musa, dosa Musa apa? Dia lalai melakukan firman Tuhan. Anaknya itu sudah gede, kok tidak disunat? Padahal dia mau dipakai Tuhan menjadi alatnya, harus menggenapkan firman. Jadi saudara perhatiin, kalau engkau dipanggil pelajari firman, lakukan dulu. Jangan cuma sebagai pemberita, engkau harus bertanggung jawab. Makanya pendeta susah masuk surga itu kenapa? Karena begitu. Maka pada waktu Musa mau dibunuh, karena dia lalai menyunat anaknya. Saudara tahu, Roh Allah Kudus mengingatkan Sipora, istri. Padahal istrinya itu bukan orang Israel, tidak tahu apa-apa. Yang tahu Musa, kalau harus anaknya disunat. Peraturan, hukum Tuhan. Tetapi karena Allah yang mau, maka Sipora diberitahu. Sipora diberitahu oleh Roh Kudus, cepat ngambil pisau. Sipora kan tidak ngerti apa-apa, ya cuma melakukan ngambil pisau. Potong kemaluan anakmu. Bayangin, suruh nyunat. Anaknya Musa itu kawin umur 40. Lalu pada waktu diutus umurnya Musa 80, kawin sudah 40. Anaknya kira-kira umur piro? Paling enggak kan umur 20, betul? Telat-telat 20 tahun lah, umur 20 tahun. Coba, mamai umurnya sudah berapa? Anak laki 2, umurnya 20. Tidur tahu-tahu dipelorotke diketok. Anak mamai ora ditendang bayang. Loh, tendangan mencelat. Lah kok diem aja dipelorotke diketok ya diem aja. Loh itu di zaman sekarang ada di bios saudara. Itu dipotong kayak pisau loh. Sret. Terus potongannya dengan darah itu ditempelke sama jarine Musa. Karena darah Yesus mengucurkan darah. Penganten darah Musa selamat.
Saya bilang, Tuhan kok aneh sih? Nah itu cara kerjaku begitu. Aku adil. Kalau kamu menghadap aku langsung, saya bunuh. Karena apa? Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah dan tetap hidup. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa kamu hidup? Karena aku kalau lihat kamu, lihat Yesus. Kamu ada di dalam Yesus. Sehingga kalau aku lihat kamu mau marah kayak apa, aku lihat Yesus. Yesusnya yang mengcover kamu, sehingga kamu itu selamat. Permintaanmu melalui Yesus. Jadi aku yang lihat Yesus. Nah, yang tahu hatiku siapa? Roh Kudus. Makanya dia berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja. Karena apa? Kamu tidak usah minta, kamu cukup menghimbau. Langsung dapat. Ngerti. Jadi saudara itu kalau mau berdoa sekarang, mau melakukan apapun, saudara tanya Roh Kudus. Kalau nanti rema itu Roh Kudus sudah berbicara, firman ini, nah itu. Nah, hati-hati saudara, sebab setan itu jahat sekali. Suatu saat, saya itu, waktu belum ganti jalan ini, saya punya Mazda, bagus. Saya ngomong gini, Tuhan, aku Mazda kok sudah bosen ya Tuhan. Boleh ganti enggak? Boleh. Ya toh? Jadi enggak minta. Boleh ganti enggak? Itu enggak minta toh? Menghimbau. Oh boleh. Boleh Tuhan, boleh. Ya wis. Nah, ada persembahan saudara. 1 kali 50 juta. Saya bilang, waduh Tuhan, ini duit kok ada 50 juta buat apa Tuhan? Loh, meskipun saya kepingin, saya lupa saudara. Dan saya tidak bilang, waduh lumayan enggak. Tuhan ini ada duit 50 juta buat siapa? Katanya mau beli mobil, mau tukar mobil. Oh ya terima kasih, kantongi, kasih perpuluhan. Terus ada persembahan lagi 30 juta. Loh Tuhan ini 30 juta, katanya ganti mobil. Oh ya wis, 80 juta. Lalu saya jalan-jalan di ruangan tamu, di tempat mobil Mazda itu. Tuhan, ini kalau ada orang yang ngasih 190 juta, aku beli Mercy Tuhan. Yang pada waktu itu harganya 300 juta. 300E harganya 300 juta, sedang turun-turunnya. Saudara tahu, saya cuma ngomong gitu, enggak minta. Kalau ada. Loh ya toh, itu menghibau lagi. Ya toh, kalau ada. Nah jadi tidak minta. Lalu bel berdering. Saudara tahu ngomong apa? Pak, saya mau cari Pak Yusa. Ya saya. Pak, di depan saya itu ada uang 50 juta sama 190 juta. Pak Yusa boleh milih yang mana? Bayangin saudara. Kalau kamu milih yang mana? Sebab pada waktu ada suara begitu, pilih yang mana? Kaget aku. Aku bilang, Tuhan, aku tadi kan baru ngomong. Seandainya ada yang ngasih. Setan langsung ngomong. Saya dulunya enggak tahu kalau itu setan. Ngomong bagaimana? Bukankah Tuhanmu sayang sama kamu? Kamu ngomong langsung disediakan. Bayangin saudara. Tapi saya bilang gini, kelop. Pikiran saya loh, kelop. Tapi hati tidak berani. Saya berdoa, sebentar saya berdoa. Tuhan, secara akal, klop. Tapi aku hambamu, aku tidak berani. Menurut engkau bagaimana Tuhan Roh Kudus? Melintas di sini firman, hamba Tuhan cuma terima 1/10. Langsung saya tanya, kok bisa 50 mbak 190 ini piye?
Ini 20% Pak, karena jumlahnya semua 240. Karena 20% ini 48 juta, saya tambahi 2 juta supaya bunder. Waduh saudara, saya bilang, oh ya sudah saya tahu. Saya cuma terima 25 juta. Yang 25 juta saya harus salurkan hamba-hamba Tuhan, yang 190 kembali kepada kamu. Orang itu ketawa. Wah, aku lulus ya Pak? Ya, kamu diuji lulus, ambil lagi uangmu yang 190. Tapi kenapa Pak? Kok kamu ngambil cuma 25? Karena Tuhan berkata, aku terima 1/10. Oh, kok kamu kok enggak kepingin yang gede sih Pak? Siapa bilang enggak kepingin? Lo jujur bener enggak? Pengen sih kepingin, tapi enggak berani. Karena saya sadar siapa saya. Maka dari itu saudara, perhatikan. Setelah saya letakkan telepon, saya bilang, terima kasih Tuhan. Berarti aku tidak boleh pakai Mercy, aku pakai apa? Pakai galon. Ya sudah, saya beli galon. Saudara tahu? Setelah itu saya bilang, terima kasih Tuhan, aku nurut kepadamu. Suara Yesus ngomong jelas, seluruh ruangan. Itu baru hambaku. Saya itu damai sejahteranya luar biasa. Senengnya luar biasa. Karena apa? Tuhan itu bangga. Dia ngomong, itu baru hambaku. Saudara, luar biasa hidup dengan Yesus itu. Tapi perhatikan, apa yang kamu minta tidak selalu sesuai dengan apa yang Bapak minta. Tapi kalau engkau komunikasi dengan Roh Kudus, apa yang kamu himbau, Bapakmu pasti beri. Karena dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan rahasia untuk berhasil dalam doa, Engkau sendiri yang akan menerangkan dan menggambarkan kepada anak-anak-Mu. Setiap orang mempunyai tingkatan berbeda Tuhan. Yang masih harus minta, biarlah minta. Yang sudah cukup untuk menyerahkan kembali ke dalam tangan-Mu, biarlah hal itu dialaminya. Karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan iman dan percaya kami. Dan pengertian akan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu kembalikan dalam tangan-Mu. Engkau berbicara. Saat ini Tuhan, apa yang Engkau mau supaya anak-anak-Mu di tempat ini mengalaminya. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sukutu koye kikia karata syakata. Tuhan mau supaya saudara praktek saat ini. Terserah kepada saudara. Saudara mau meminta, saudara mau menghimbau, saudara mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, saudara berdoa. Karena Tuhan berkata kepada saya, aku mau anak-anakku di tempat ini mempraktekkan apa yang sudah didengarnya. Yesus sikia karata sakata kaya karata su. Tuhan, Engkau lihat doa anak-anakmu di tempat ini. Koye kiri, koye kiri, koye kiri, koye kiri, koye kiri, koye kiri, koye kiri.